Ya, Smart Viewers, kembali lagi di segmen Talk with Binusian, dan kali ini kita akan ngobrolin isu yang mendalam nih, yaitu bagaimana Binus berkontribusi dalam memberdayakan akar lokal untuk menjaga kawasan Danau Toba demi generasi mendatang. Nah, untuk membahas isu ini, aku tentunya nggak sendirian karena aku akan ditemani oleh Ibu Retno Dewanti sebagai Manajer Community Empowerment. Halo Ibu, halo. Apa kabarnya? Saya baik, terima kasih. Baik, udah naik turun gunung ya Bu ya, untuk sampai di sini ya, karena harus meluangkan waktu gitu loh untuk kita Binusian. Nah, terkait topik ini nih Bu, sebenarnya seperti yang kita tahu ya, kawasan Danau Toba ini sendiri memang sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark ya Bu ya. Ya. Nah sayangnya terkait status ini sendiri di 2 tahun lalu itu mendapat kartu kuning karena untuk pengelolaannya itu dianggap kurang baik atau tidak maksimal, bisa dibilang seperti itu. Nah terkait hal ini sendiri, Ibu yang sudah turun ke lapangan, bagaimana nih Bu? Apakah memang secara pengelolaannya memang masih kurang baik atau seperti apa? Ya, mungkin sebelum ke sana kita mengatakan terlebih dahulu bahwa kita terima kasih kepada UNESCO yang memang sudah mencanangkan terhadap geopark ini, yang artinya kita perlu untuk melestarikan. Dan perlu juga dari UNESCO untuk mengevaluasi, dan itu sudah kewajibannya tentunya. Dan kemudian dari sisi Binus, kita kan perlu untuk bisa melakukan riset dan juga pengabdian. Tidak hanya kita mengajar di kelas, tetapi kita juga mengimplementasikan ilmunya di lapangan. Nah, untuk itu kita perlu untuk bisa melakukan observasi lapangan. Sejauh mana sih di lapangan masyarakat yang memiliki geopark, memiliki geosite, itu aware terhadap lingkungannya, aware terhadap geologinya. Dan kita ke sana, ke Pulau Sibandang, di mana di Pulau Sibandang ini memang menjadi bagian dari Muara Danau Toba di Kecamatan Muara, di Tapanuli Utara. Nah, di Sibandang inilah ada 3 desa, dan kemudian kita ingin melakukan sesuatu terhadap apa yang dikatakan oleh UNESCO sebagai kartu kuning. Ini yang kita ingin lakukan, dan kita ke sana untuk bisa mengajak, tentunya yang pertama adalah edukasi masyarakat. Berarti memang secara latar belakangnya itu dari diri sendiri juga ya, dari Binus sendiri melihat ini memang sepertinya kita harus berkontribusi untuk Nusantara ya. Balik lagi, Binus itu adalah membina Nusantara, dan kita melihat ada hal yang bisa kita lakukan untuk Nusantara kita juga, biar status kartu kuning ini bisa buru-buru di green card. Bisa di green card lagi. Nah terkait hal ini, aku mau tahu Bu, kolaborasinya atau cara untuk membalikkan kartu kuning ini seperti apa yang dilakukan oleh Binus? Ya, kita untuk melakukan pendekatan, yang pertama itu biasanya akan melakukan observasi lapangan. Sejauh mana sebenarnya pentahelix itu sudah berjalan, di mana pentahelix itu adalah kontribusi di antara elemen-elemen yang mampu untuk bisa berkolaborasi. Nah, pentahelix ini ketika dilakukan observasi sudah ada peran pemerintah. Dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pariwisata yang ada di sana. Kepala Dinas sangat bagus mendampingi kami untuk bisa melihat dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat di sana. Dengan Kepala Dinas artinya mewakili dari sisi pembuat kebijakan, yaitu pemerintah. Kemudian kita dari akademisi itu merupakan suatu elemen juga untuk bisa melakukan kontribusi di area masyarakat. Kemudian juga ada komunitas, di mana komunitas ini sebelum kita berangkat, kita berkoordinasi juga dengan champion yang ada di sana. Komunitas itu kan perlu ada agent of change,
ya kan? Komunitas itu akan bergerak kalau misalnya ada seseorang yang mau melakukan sesuatu dan memimpin komunitas itu untuk melakukan sesuatu. Itu boleh terjadi di desa itu kepala desanya atau kelompok sadar wisatanya atau memang pemuda karang tarunanya atau ibu PKK-nya. Dan ternyata di sana ada kelompok sadar wisata di mana ada seorang pemuda, dia sudah lulus S1 dan sekarang dia kuliah lagi untuk S2 di bidang pariwisata. Sweetno inilah yang mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan. Nah, kalau tadi ada pemerintah, kemudian ada akademisi kita, kemudian juga ada komunitas, kemudian juga sejauh mana sih sebenarnya sudah ada bisnis di sana? Sudah ada geliat usaha belum sih? Gitu. Meskipun itu masih sangat minim sekali, masih sangat basic, karena pada umumnya mereka adalah bertani. Jadi pertanian di mana mereka biasa ke ladang dan kemudian hasil dari ladangnya itu mereka bawa aja ke pasar, gitu. Mereka masih basic untuk bisa mengolah bahan baku tadi untuk bisa menjadi produk yang lebih bernilai. Nah, ini observasi kami dan untuk itu kita perlu juga untuk melibatkan media. Nah, dalam hal ini Felis kan membuat semuanya jadi tahu sebenarnya. Media mampu untuk bisa membuat semua orang melek terhadap apa itu yang disebut sebagai geopark, apa itu yang disebut sebagai geosite, sehingga akhirnya kita semua menyadari bahwa kita memiliki warisan geologi yang sangat indah. Sehingga ini yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, dan juga kita tahu bahwa budaya Batak itu luar biasa indahnya. Betul. Salah satunya ulos, ya. Iya, betul. Dengan ini begitu cantik ya, Bu ya. Ya, tenunan ini dibuat dengan hati, ya. Jadi dengan tenunan ini masyarakat merasa bahwa ini semua memiliki nilai-nilai budaya, nilai-nilai penghormatan. Jadi penggunaan ulos pun memiliki tahapan-tahapan budaya, antara anak pada saat lahir sampai kepada kematian itu menggunakan ulos yang berbeda. Dan sayang sekali kalau misalkan dengan kartu kuning ini justru dunia itu jadi terbatas untuk tahu salah satu, bahkan ini masih salah satu ya, keindahan yang ditawarkan oleh Batak itu. Nah, terkait hal ini, tadi Ibu juga sudah sampaikan salah satunya observasi ya Bu ya. Aku mau tahu lebih dalam lagi Bu, setelah observasi itu dilakukan, program apa yang akhirnya dibentuk oleh BINUS untuk ya menangani masalah di sana? Programnya apa aja Bu? Tadi mungkin salah satunya pertanian ya juga ada di sana gitu. Itu seperti apa Bu? Ya, sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan. Tetapi kita memiliki jadwal atau program yang kita bisa tarik sebagai suatu program untuk kita sesuaikan dengan timeline-nya. Biasanya kita mengelola suatu tempat, desa-desa, itu kita dalam 3 tahun. Kalau misalnya kita mau lebih perpanjang lagi, bisa sampai 5 tahun. Nah, kalau misalnya kita lihat di 2025 dari sisi observasi, 2026 tentunya kita ingin implementasi atas apa yang kita punya ide dari hasil observasi tadi. Berikutnya nantinya kita boleh untuk bisa meningkatkan pengembangannya sekaligus mengevaluasi dari apa yang sudah dibuat di tahun kedua. Iya. Nah, lalu programnya apa sih gitu ya? Nah, kalau misalnya ke sana gitu, Felis, kita bisa melihat salah satu situs gitu ya, di mana situs ini merupakan situs raja-raja zaman dahulu kala, gitu ya, sehingga dari turunan raja tersebut mereka bisa menceritakan bagaimana situs tersebut memiliki nilai-nilai budaya dan
dari turunan mereka pun mereka tetap menjaga lingkungan tersebut tetap asri. Contohnya ketika dari si cucu ini menyapa opungnya, opungnya ini sedang memecah kemiri. Jadi di situ ada pohon kemiri yang sangat besar. Kemudian si opung ini mengambil, opung itu nenek ya, mengambil kemiri tadi, dan kemiri tadi langsung dipecah begitu saja pakai semacam alat yang ada semacam karet ujungnya, itu kemirinya dimasukkan secara manual satu persatu kemiri itu. Nah, ini yang sehari-hari si opung tadi lakukan. Dia tidak takut terhadap perubahan-perubahan yang ada. Yang penting dia bisa mengelola apapun yang ada di ladangnya. Di ladangnya tersebut ada pohon itu tadi kemiri, kemudian ada juga nanas, kemudian ada buah-buahan yang lain gitu ya. Nah, markisa, mangga, yang paling menjadi keunikan adalah mangga udang. Di sana mangganya kecil-kecil, sekecil-kecil, tetapi mangga itu manis, dan mangga tadi bisa dimakan sekaligus sama kulitnya. Cukup dicuci bersih, kemudian dimakan. Nah, ini menjadi mangga unggulan yang dihasilkan di Pulau Sibandang. Selain itu, ada pohon coklat, kemudian ada ladang kopi. Nah, karena kita banyak sekali sumber daya alam di sana, maka terpikir ya, ada juga ladang jagung ya. Terpikir, oke, ketika kita mengamati bahwa banyak sekali sumber daya alam yang kita bisa olah, kita ingin untuk bisa melibatkan Hotel Management and Tourism, di mana ada chef yang bisa untuk mengolah antara kopi dan coklat. Saya sudah koordinasi dengan teman-teman yang ada di program studi untuk Hotel Management and Tourism. Saya mengatakan, ahlinya kopi, saya bilang, tolong ya bahwa masyarakat memanggilmu. Dan itu kemudian dengan senang hati teman-teman mengatakan, oke, kita akan buat. Oke, bagaimana kita langsung brainstorming saat itu juga, bagaimana kita nantinya akan bisa membuat sebuah produk gitu ya Bu ya. Biji kopi yang sudah di roaster, kemudian dia akan diselumuti dengan coklat, dan itu bisa dimakan. Gitu ya, dan ketika itu bisa dinikmati produk itu bisa menjadi suatu produk andalan. Itu satu. Dan itu salah satunya ya Bu dari sekian program. Dan itu sebetulnya sudah menjadi program yang menurutku bermanfaat sekali karena akan menambah nilai dari produk yang dihasilkan di pulau itu sendiri. Nah, untuk program itu sendiri saja Bu, apakah ada tantangan tersendiri Bu yang harus dilewati nih? Mungkin koordinasinya atau pendekatan dengan warga setempat atau seperti apa Bu? Ya, sudah pasti ya. Segala sesuatu niat baik gitu ya, sesuatu program itu pasti banyak sekali tantangan. Yang pertama itu pasti finansial ya. Jadi ketika kita itu membangun, memiliki ide, itu kan finansial itu harus kuat ya. Untuk itu kita harus kolaborasi. Ya, kolaborasi tidak hanya dari akademisi, sejauh mana kontribusi pemerintah, sejauh mana kontribusi bisnis dan yang lainnya untuk sama-sama peduli. Harusnya kita sama-sama mengusung program tadi. Itu finansial. Yang kedua, jaraknya. Ya kan, jarak jauh ini BINUS kebetulan ada BINUS Medan. Nah, jadi BINUS Medan itu bisa berkontribusi dengan multi-site kampus, gitu kan, dengan PSDKU. Teman-teman yang memiliki keunggulan di berbagai macam BINUS yang ada di Semarang, Bandung, Malang. Nah, itu ikut untuk bisa berkontribusi. Nah, untuk itu bersama-sama nih tantangannya untuk bisa jarak jauh ini bisa kita jangkau
Dan kemudian kalau misalnya jarak jauh ini kita bisa lewati, kita jangkau, kemudian masyarakat setempat. Ketika masyarakat setempat ini kebanyakan sudah sekolah di luar pulau, gitu kan. Nah, memang hanya sedikit yang mau untuk sukarelawan. Artinya kalau kita mengajak kan tidak hanya kita sendiri yang bekerja. Iya. Mau sampai berapa lama kita di sana kan nggak bisa. Jadi kita harus melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat itulah yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya mereka mau dengan sendirinya untuk mengerjakan sesuatu. Itu juga menjadi suatu tantangan untuk mengajak mereka sadar melakukan sesuatu, dan kemudian juga kalaupun misalnya kita melakukan sesuatu, mungkin juga butuh penyesuaian dari alam, ya. Ketika kita sudah melakukan suatu program, belum tentu alamnya itu akan iklimnya mendukung, gitu ya. Suatu contoh ketika kita sudah planning untuk di 2026 kita akan buatkan semacam economic circular di mana ada maggot nantinya bisa dimakan ayam, kemudian ayamnya ini ayam petelur. Kalau ayam ini dan juga telurnya nantinya bisa dimasak untuk para wisatawan itu mau berkunjung ke tempat itu. Dan kemudian juga kotoran ayam tadi bisa untuk pupuk kandang, pupuk ladang kopi, ladang coklat. Dan kemudian juga proses ekonomi tadi, kalau seandainya ketahanan pangan ini terkait dengan iklim yang berubah, katakanlah amit-amit gitu ya, laut itu naik gitu, sehingga kita tidak bisa atur ya Bu ya. Betul, itu merupakan suatu tantangan. Mereka harus punya ketahanan pangan. Nah, inilah yang kita perlu untuk ajak mereka melakukan kemandirian dari sisi ketahanan pangan. Dan juga 2026 kita ingin melakukan untuk sadar wisata ya, kampanye sadar wisata itu, di mana di Sibandang ini kita bisa melihat sunset yang luar biasa indahnya. Pasti cantik banget ya Bu ya. Cantik sekali. Oh, jadi penasaran sih untuk bisa hadir langsung sekali. Gitu. Siapa tahu kita bisa dari tim Jurnal Binusian ya, kita bisa ikut datang observasi seperti itu. Iya. Nah, tadi sesuai dengan yang Ibu katakan bahwa kontribusinya ini Binus tuh juga udah cukup luas ya, maksudnya nggak cuma Binus Medan aja, tapi juga kampus-kampus lainnya. Dan saya juga meyakini mahasiswa juga turut terlibat ya Bu ya untuk program ini gitu ya. Iya. Ya, kita itu sudah menjadi budaya ya di Binus ya. Kalau misalnya dosen ke lapangan gitu kan, nah rasanya kayaknya nggak seru nih kalau nggak ada mahasiswa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ke lapangan, kita itu tentunya sekaligus pertemanan, tidak hanya di kelas. Bonding ya Bu ya, betul bonding ya. Nah, bondingnya ini terjadi di lapangan, akhirnya si mahasiswa akan merasa bahwa ya dia punya teman sih gitu. Ketika untuk melakukan sesuatu, ilmunya juga langsung tertransfer. Gitu. Karena aktivitinya langsung gitu ya ke masyarakat juga. Nah, kalau misalkan tadi Ibu juga sempat bilang di 2026 harapannya adalah implementasi Bu. Betul. Aku sempat baca-baca sebenarnya untuk evaluasi kartu kuning ini sendiri itu periodenya itu 2 tahun. Nah, kalau misalkan nanti kan berarti akan diuji ulang nih di tahun ini ya kurang lebih, prospek kedepannya gimana nih Bu? Kalau misalkan ya kita nggak tahu ya hasilnya akan seperti apa, apakah mungkin program ini bisa dilanjutkan atau seperti apa, atau gimana Bu harapan Ibu? Ya, tentunya ya. Kan kita sendiri juga sudah katakan kita tidak hanya untuk datang observasi dan selesai, tetapi kita tindak lanjuti dengan implementasi, dan setelah implementasi itu tentunya ada evaluasi kan gitu. Nah, kalau misalnya observasi itu problemnya salah satunya tadi ketahanan pangan, kemudian untuk bisa membuat produk yang memiliki nilai tambah, kemudian mengupayakan adanya suatu program wisatawan yang masuk yang bisa memberikan lapangan kerja dan juga menambah ekonomi. Nah, itu kan harus berkelanjutan, ya kan. Nah, untuk
melestarikan, yang artinya kita konservasi alam tadi dengan memberikan pupuk kepada ladang dan kemudian menyediakan flora fauna ya, jadi ayam yang memang bisa memberikan manfaat, dan kemudian juga dari sisi penduduk setempat itu tahu bagaimana mengelola limbah, di mana plastik-plastik yang banyak di danau itu akhirnya minggir ke Pulau Sibandang. Nah, ini mampu untuk bisa diolah. Jadi untuk waste management itu perlu untuk kita mulai di 2026, 2027 kita programkan itu. Oke, iya, dan harapannya evaluasinya akan green card karena sudah masuk akademisi, artinya edukasi sudah masuk, kemudian ada konservasi, berarti 3 hal ini sudah masuk. Konservasi, edukasi, dan juga dari sisi pembangunan berkelanjutan. Karena kita ingin punya program itu terus berkelanjutan, seperti itu. Oke, semoga kita harapkannya memang harapannya Green Card itu akan kembali di kita, dan semoga juga memang program ini apapun sebenarnya hasilnya, entah itu harus diuji ulang, tapi memang kita berharap tetap Green Card dan berharap juga program ini terus berlanjut, karena goalnya bukan cuma soal Green Card ya, tapi harapannya adalah apa yang diwariskan, keindahan yang di sana gitu, kita mau bagikan ke generasi yang mendatang. Gitu loh, sayang banget kalau misalkan cuma berhenti di sini aja, karena Indonesia itu salah satunya juga di Batak sana tuh banyak banget hal yang bisa kita nikmatin, gak cuma pangan, ada pemandangan yang jauh indahnya kayak gitu. Tapi sayang sekali Bu, pembahasan kita harus selesai di sini. Kita mungkin akan buat segmen lainnya ya, kita akan mungkin meliput ke sana, kita akan ngelihat programnya, penerapannya seperti apa di sana. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena di Jurnal Binusian masih ada berita menarik lainnya. So stay tune ya, balik lagi ke studio.